Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriyanti Waitina dengan NIM 855707229. Halo rekan-rekan mahasiswa, pernahkah kita bertanya apa sebenarnya hakikat dari ilmu pengetahuan? Dari mana asalnya dan untuk apa ilmu itu digunakan? Dalam filsafat ilmu, bertanya-tanya mendasar ini dijawab melalui 3 pilar utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga hal ini bukan teori abstrak, melainkan fondasi yang membentuk cara kita memahami, memperoleh, menggunakan ilmu dalam kehidupan nyata. Di video singkat ini, saya akan menjelaskan perbedaan bagaimana ketiga pilar ini saling berkaitan membangun dasar-dasar filsafat ilmu. Pilar pertama adalah ontologi. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, ontos, yang berarti ada. Ontologi membahas tentang apa objek kajian ilmu, apa hakikat realitas yang sedang kita teliti. Sebagai contoh, jika kita mengkaji air secara ontologis, kita bertanya, apakah air itu materi? Apakah ia terdiri dari atom H2O? Apakah ia benda cair yang memiliki massa? Jadi, ontologi menetapkan batas-batas wilayah kajian ilmu. Ia memastikan bahwa ilmuwan tahu persis apa yang sedang diamati, sehingga terjadi keracunan antara objek fisik dengan objek imajinasi. Tanpa ontologi yang jelas, ilmu akan kehilangan arah karena tidak tahu apa yang harus dipelajari. Setelah tahu apa yang dikaji, kita masuk ke pilar kedua, epistemologi. Ini berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan. Epistemologi membahas tentang bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan tersebut, metode apa yang valid, dan bagaimana kita menguji kebenarannya. Apakah kita menggunakan metode observasi, empiris, eksperimen, laboratorium, atau analisis langkah yang deduktif? Epistemologi adalah aturan main dalam sains. Ia menuntut adanya bukti, verifikasi, dan objektivitas. Misalnya, klaim bahwa vaksin efektif tidak bisa diterima begitu saja. Ia harus lolos uji epistemologi melalui trials klinis yang ketat. Jadi, epistemologi menjamin bahwa ilmu yang memiliki adalah ilmu yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Pilar terakhir, namun sangat krusial, adalah aksiologi. Berasal dari kata aksios yang berarti nilai. Aksiologi membahas tentang untuk apa nilai guna ilmu tersebut, apa dampak etisnya bagi manusia dan lingkungannya. Ilmu pengetahuan bersifat netral secara metode, tetapi penggunaannya tidak pernah netral secara normal. Contoh nyata, penemuan teknologi nuklir. Secara ontologi dan epistemologi, fisika nuklir adalah ilmu yang valid. Namun secara aksiologi, kita bertanya apakah nuklir digunakan untuk energi listrik yang bermanfaat atau untuk bom pemusnah massal. Aksiologi mengingatkan kita bahwa ilmu harus tunduk pada nilai-nilai kemanusiaan, etika, tanggung jawab sosial.
Ilmu tanpa etika adalah buta dan bisa menjadi berbahaya. Lalu, bagaimana keterkaitan ketiganya? Ketiga pilar ini tidak bisa dipisahkan. Mereka membentuk satu kesatuan utuh. 1. Ontologi menentukan objeknya. 2. Epistemologi menyediakan metodenya. 3. Aksiologi mengarahkan tujuannya. Bayangkan seorang dokter. Ontologi memahami hakikat penyakit virus. Epistemologi menggunakan metode riset medis untuk menemukan obat. Aksiologi bertujuan menyembuhkan pasien. Dengan etika profesi, bukan mengeksploitasi mereka. Jika salah satu pilar runtuh, maka bangunan ilmu tersebut akan ambruk. Objek yang salah, metode yang cacat, atau tujuan yang jahat akan menghasilkan speido ilmu atau bencana. Sebagai penutup, filsafat ilmu mengajarkan kita untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga pemikir kritis yang memahami hakikat kebenaran dan nilai dari setiap pengetahuan yang kita terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.